Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mahfuzi. Saya mahasiswa Tazkiyah angkatan 22, jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2210101056. Video ini saya buat sebagai tugas UAS mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Didi Rahmat. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa akad di antara akad-akad dalam fikih muamalah, yaitu akad jizaf dan akad sorf. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, apa itu sebenarnya sih akad jizaf dan apa sih sebenarnya akad sorf itu, maka kita akan perjelas dulu, kita akan jelaskan satu persatu dulu, dari akad sorf, kemudian akad jizaf. Nah, di sini mungkin teman-teman atau saya sendiri pun sebenarnya cukup asing dengan kata-kata solve ini ya teman-teman. Namun pada hakikatnya setelah kita pelajarin bahwasanya akad solve ini ternyata banyak kita temukan pada kehidupan sehari-hari atau bahkan pada umumnya sering dilakukan oleh banyak orang, dan kemudian akad solve ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bagi sebuah negara. Nah, apa itu akad solve teman-teman? Nah, secara etimologi atau secara bahasa, as-solf artinya adalah al-ziyadah atau penambahan, al-adl atau seimbang, penghindaran, pemalingan penukaran atau transaksi jual beli. Kadang-kadang akad as-solf ini dipahami berasal dari kata sorofa yang artinya membayar dengan penambahan. Solf juga bisa kita sebut sebagai perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, atau solf atau money change. Jadi valuta itu teman-teman adalah pertukaran mata uang suatu negara dengan negara lainnya, atau pertukaran mata uang asing yang sering terjadi gitu. Nah, SORF itu atau money changing atau yang kita sebut dengan SORF tadi adalah bisa juga kita sebut sebagai menjual nilai suatu dengan nilai suatu yang lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak. Dalam dalam kamus istilah fikih, akad sarf tadi disebutkan bahwasanya akad sarf dapat disebut sebagai bai'us sarf, adalah menjual mata uang dengan mata uang atau emas dengan emas. Pada masa itu, kalau masa kini yaitu menjual uang kertas dengan uang kertas. Nah, dalam istilah fikih, menurut jumhur ulama, beberapa ulama menyebutkan bahwasanya akad sarf adalah bai'us saman bisaman atau jinsin bi jinsin au bi ghairi jinsin, yaitu bai'us saman bisaman, menukar eh, mata uang dengan mata uang. Jika pada kala itu pada masa dahulu adalah mata uang adalah emas atau perak pada zaman Nabi. Nah, pada masa kini mata uang adalah uang. Jadi pada pengertian ini bisa kita sebutkan bahwa kita artikan bahwasanya saman di sini dapat kita artikan sebagai uang atau suatu alat tukar gitu. Nah, BU saman bisaman itu menukar uang dengan uang, baik yang sama jenisnya maupun yang berbeda jenisnya. Nah, dari beberapa definisi tadi dapat kita simpulkan bahwasanya akad as-saf itu ialah pertukaran antara uang satu dengan uang yang lain, sejenis atau mata uang dengan mata uang lain. Mengapa kita perlu bahas akad as-saf ini, teman-teman? Karena menurut saya persoalan perdagangan valuta asing atau falas telah terjadi sangat populer, umum, dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi dan dipraktikkan di seluruh dunia. Tidak ada sistem ekonomi suatu negara mengalami kemajuan tanpa berhubungan dengan perdagangan valuta asing ini, teman-teman. Oleh sebab itu, selayaknya perdagangan valuta asing diterima dan diadopsi sebagai suatu kebutuhan di bidang ekonomi dan bermanfaat serta sulit sekali dipisahkan dari dunia modern. Maka, ekonomi Islam memberi solusi dengan adanya permasalahan ini. Dan inilah yang akan kita bahas, yang akan sering dibahas oleh para ulama, itu akad syarf tadi. Nah, lalu apa bedanya akad syarf dengan jual beli biasa? Nah, perlu diketahui teman-teman, akad syarf ini pada hakikatnya pada sebenarnya berasal dari akad jual beli. Sehingga akad syarf ini berlandaskan atau berdasarkan dengan akad jual beli. Sehingga untuk kita menemukan apa sih bedanya akad syarf dengan jual beli biasa, dan kemudian apa dalil yang melandasi akad syarf ini, apa yang dalil yang membolehkan bahwasannya akad syarf ini boleh dilaksanakan gitu, teman-teman. Nah, sebelum itu kita lakukan, kita akan mengklasifikasikan terlebih dahulu, mengklasifikasikan akad jual beli itu sendiri terlebih dahulu. Nah, bisa kita klasifikasikan bahwasanya akad jual beli terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah menukar uang dengan barang. Nah, transaksi ini
sering terjadi atau pada umumnya kita lakukan teman-teman. Sehingga inilah yang tersebut sebagai jual beli biasa atau al-bai' al-mutlaq dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua ada menukar barang dengan barang. Nah, transaksi ini sering kita sebut sebagai barter teman-teman, yaitu adanya penukaran barang dengan barang. Atau dalam bahasa Arab disebut al-bai' al-muqayyadah. Kemudian yang ketiga ada menukar uang dengan uang. Nah, inilah yang disebut dengan akad sarf teman-teman. Jadi pada dasarnya akad sarf tadi itu masuk ke dalam akad jual beli, hanya saja bedanya dengan jual beli biasa. Kalau jual beli biasa yaitu menukarkan uang dengan barang, sedangkan akad sarf menukarkan uang dengan uang. Lantas jika kita bicara tentang dalil atau landasan tentang boleh nggak sih sebenarnya menukar uang dengan uang gitu, karena pada hakikatnya di situ ada suatu kerancuan atau suatu keraguan, ditakutkan bahwasanya akad sarf tadi uh, terindikasi dengan sesuatu yang diharamkan, yang kita sebut sebagai riba. Maka pada dasarnya boleh saja menukarkan uang dengan uang dengan uang, termasuk dalam, karena menukarkan uang dengan uang tadi termasuk dalam kategori jual beli. Sehingga untuk menemukan landasan atau dalil yang membolehkan bahwasanya akad sarf tadi diperbolehkan oleh agama kita adalah menggunakan dalil yang sangat umum atau yang sering terdengar teman-teman, ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-bai' di sini menggunakan kata alif lam, menggunakan huruf alif lam, sehingga alif lam sini menunjukkan penegasan, sehingga alif lam tadi menunjukkan secara umum. Jadi Allah dapat kita tafsirkan bahwasanya, dalam tafsir juga disebutkan bahwasanya Allah telah menghalalkan segala jenis jual beli termasuk akad sarf tadi teman-teman, dan mengharamkan riba. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya boleh melakukan akad sarf tadi, yaitu menukarkan uang dengan uang, namun ada syarat-syarat tertentu yang akan kita penuhi, yang harus kita penuhi untuk melakukan transaksi akad sarf tadi teman-teman. Nah, ada berapa sih rukun dari akad sarf tadi? Perlu diketahui teman-teman, ada 5 rukun dari akad sarf tadi. Yang pertama, adanya penjual atau al-bai'. Yang kedua, adanya pembeli atau mushtari'. Tentu teman-teman, karena akad sarf tadi termasuk jual beli, sehingga harus ada penjual, sehingga harus ada pembeli. Kemudian mata uang yang diperjualbelikan atau sarf tadi teman-teman. Kemudian nilai tukar, sarf, atau dan ijab kabul atau sigot. Nah, sehingga ketika 5 rukun ini sudah terpenuhi, maka boleh kita melakukan transaksi sarf atau valuta tadi teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita membahas tentang sedikit mengenai akad sarf, mari kita bahas pula mengenai akad jizaf. Yaitu akad jizaf ini menjadi salah satu akad dalam fikih muamalah juga. Nah, akad jizaf ini termasuk akad yang penting loh teman-teman, karena menurut saya akad jizaf ini akan sering atau akan mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga perlu bagi kita untuk mengetahui apa itu akad jizaf. Kemudian kata jizaf atau juzaf berasal dari bahasa Persia yang diarabkan, berarti kadar yang tidak diketahui, baik takaran maupun timbangan. Sedangkan dalam Al-Mu'jam wal Wasit, jizaf berasal dari kata kerja jazava, jazava, yang berarti menjual suatu tanpa diketahui takaran atau timbangannya. Sedangkan jual beli jizaf secara istilah yaitu jual beli yang tanpa diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci. Namun pada asalnya barang-barang yang dijual memiliki takaran, timbangan, atau bilangan tertentu secara terperinci. Hal ini sudah biasa terjadi pada masyarakat teman-teman. Pada umumnya, yang membeli barang secara borongan atau sistem tebas pohon yang berbuah tanpa ada takaran yang terperinci. Jual beli dengan cara jizaf ini diperbolehkan selama masih dalam barang-barang yang dianggap remeh, yaitu atau yasiroh, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, yaitu an Abi Umar radhiyallahu anhu qol kunna nashtari at-ta'am minar rakbani jizafan fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta hatta nankilahu min makani. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara spekulatif atau jizaf. Lalu Rasulullah SAW melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya. Ini menunjukkan bahwasanya jizaf dibolehkan.
jika kita melihat landasan hukum atau hukum yang memperbolehkan atau yang hukum dari akad jizaf ini sendiri, maka ada pendapat kita menarik dari pendapat ulama. Yang pertama, ulama 4 mazhab memperbolehkannya. Yang hendak saya rincikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pendapat mazhab Hanafiyah, yaitu jual beli jizaf diperbolehkan dengan ketentuan barang yang dijual adalah biji-bijian atau makanan yang tidak diketahui takaran dan timbangannya oleh kedua pihak pelaku jual, serta barang yang digunakan untuk menukar barang tersebut tidak sejenis. Jadi pendapat mazhab Hanafi ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yaitu idza ikhtalafa an-naw'an fabi'u kaifa syi'tum. Jika jual beli dilakukan dengan dua jenis yang berbeda, maka transaksilah sebagaimana yang kamu kehendaki. Nah, yang kedua ada pendapat mazhab Malikiyah. Jual beli jizaf diperbolehkan dengan persyaratan sebagaimana yang hendak disebutkan syarat-syaratnya pada pembahasan setelah kita membahas tentang dalil ini. Kemudian menurut pendapat mazhab Syafi'iyah ada dua perkataan dari ulama Syafi'iyah. Perkataan yang pertama adalah bahwasanya jual beli jizaf pada subroh tidak makruh, berarti diperbolehkan atau mubah. Sedangkan perkataan yang kedua adalah jual beli jizaf makruh dikarenakan apabila pembeli menakar atau mengambil barang yang hendak dibeli dengan sendirinya dengan melebihkan barangnya, maka itu termasuk jual beli yang mengandung unsur gharar atau tidak jelas atau tidak kepastian. Kemudian ada pendapat mazhab Hambali, boleh jika menurut pendapat mazhab Hambali boleh jika subroh yang memang tidak diketahui timbangan dan takarannya. Jika makanan yang pada hakikatnya ditimbang dan ditakar, maka jual beli dilarang. Kemudian ada beberapa syarat dalam jual beli jizaf ini teman-teman. Yaitu diantaranya jual beli jizaf disyaratkan dengan beberapa syarat. Persyaratan ini merupakan persyaratan yang dikemukakan oleh ulama mazhab Malikiyah secara terperinci yang tadi kita bacakan teman-teman, yang kita sebutkan tadi, dan telah disepakati oleh ulama mazhab yang lain. Persyaratan yang hendak dikemukakan seyogyanya atau semestinya dapat dipenuhi ketika melakukan jual beli jizaf. Apa saja syarat-syaratnya teman-teman? Yang pertama, pembeli dan penjual melihat barang yang hendak dijual secara jizaf ketika akad secara langsung atau sebelum akad. Keduanya harus saling mengetahui keadaan barang tersebut ketika akad bahwa tidak ada perubahan. Sebagai permisalannya, adalah ketika subroh dapat dilihat secara jelas keadaannya oleh pembeli. Contoh penebasan pohon yang berbuah lebat ketika musimnya. Yang kedua, hendaknya barang yang dibeli secara jizaf tidak terlalu banyak teman-teman. Jika barang yang dispekulasi terlalu banyak akan menjadikan penjual sulit dalam memprediksikannya. Selain itu, jual beli tersebut mengandung gharar sehingga tidak ada kepastian dalam jual beli tersebut. Hal ini selaras dengan salah satu syarat yang disepakati oleh mazhab Syafi'iyah, yaitu dilarang jika terkandung gharar dalam jizaf tadi. Kemudian yang ketiga ada hendaknya setumpuk atau seonggok barang yang hendak dijual tadi secara jizaf diletakkan pada tanah yang datar atau tempat yang lain yang datar. Jadi apabila barang masih ada gitu kan di tanah tadi, masih kelihatan lah di atas kendaraan yang dibawa barang tersebut, tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli jizaf. Hendaknya barang yang dipindahkan terlebih dahulu agar tidak ada kecurangan dalam jual beli ini. Misalnya makanan yang dijual dengan sistem jizaf diletakkan di atas tanah yang datar, meja yang datar, atau sesuatu yang datar. Kemudian ada syarat yang keempat teman-teman, yaitu hendaknya dalam spekulasi barang dilakukan oleh penjual yang ahli dalam spekulasi barang. Sedangkan barang yang hendak dijual secara jizaf merupakan barang yang mudah dispekulasi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau oleh pihak yang lain. Kemudian penjual dan pembeli saling tidak mengetahui takaran atau kadar makanan atau sesuatu yang hendak dijual secara jizaf. Oleh karena itu, adanya spekulasi dalam barang yang hendak dijual secara jizaf menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, jika salah satu pelaku transaksi mengetahui takaran atau timbangannya, maka akadnya akan batal dan jual beli yang dilakukan tidak sah. Mazhab Hanafiyah tidak mensyaratkan, sedangkan mazhab Hanbaliyah tidak menetapkan khiyar dalamnya. Kemudian yang keenam ada syarat, jika penjual yang melalaikan spekulasi barang yang dijual adalah orang yang terkenal sebagai penipu, maka jual beli jizaf ini tidak diperkenankan untuk dilakukan teman-teman, karena pelaku spekulasi tidak dapat dipercaya sehingga menimbulkan sifat gharar pada transaksi jual beli tersebut. Yang ketujuh ada hendaknya tidak menggabungkan barang yang berbilang atau bertimbang atau bertakar dengan barang jizaf dalam satu akad, baik dengan dua harga maupun satu harga. Karena jika kita menggabungkan antara barang yang berbilang atau yang udah jelas yang bisa ditimbang,
dengan barang yang bisa dijizafkan, di situ akan terjadi gharar teman-teman, akan terjadi ya sesuatu yang tidak pasti gitu. Kemudian yang ke-8 adalah hendaknya barang spekulasi tidak termasuk barang ribawi, karena barang ribawi tidak boleh ditukar dengan barang sejenisnya dengan sistem jizaf seperti perhiasan, mata uang, kurma, ataupun barang ribawi yang lain. Sehingga perhiasan, mata uang, kurma itu tidak boleh dilakukan transaksi dengan cara jizaf teman-teman. Kemudian pembeli berniat membeli secara borongan atau pulakan. Bukan membeli yang membeli per biji. Jika melakukan akad jizaf ini teman-teman disyaratkan bahwasanya khusus dilakukan untuk pembeli yang melakukan membeli barang secara borongan atau secara banyak, secara langsung gitu. Kalau nggak disyaratkan, nggak dikenankan, tidak diperkenankan untuk orang-orang yang membeli sedikit demi sedikit atau per biji gitu, teman-teman. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya tentang akad jizaf teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita bahas tentang akad soft dan akad jizaf, berakhir sudah video presentasi saya kali ini. Terima kasih karena sudah menonton dan sudah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan khususnya bagi diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.